Scorpio, welcome to my channel. Di channel Mia Inggita. Untuk kali ini aku bakal memprediksi ya terkait tentang percintaan Scorpio di Oktober 2021 bagi single dan juga couple. Oke, kita akan langsung saja ya. Ini Scorpio yang pertama kali aku buat videonya ya, karena aku juga Scorpio, jadi aku juga penasaran gitu ya. Oke, langsung saja ya, aku pengen tahu untuk Scorpio, percintaan Scorpio single di Oktober 2021. Oke ya, loncat langsung. Di sini ada Girl with a Snake, Empathy and Narcissistic Paradigm, Being Charm or Use, Enable Boundaries. Oke, satu lagi biar aku tahu bagaimana nih ya percintaan Scorpio single di Oktober 2021. Oke, di sini ada The Dragonfly, Be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Oke ya, aku ngerasain di sini sepertinya untuk Scorpio ya di Oktober 2021 kalian harus menghadapi hal yang ya perlu ambil resiko sedikit lah ya terkait tentang percintaan menurut aku, karena di sini tampaknya kamu mencoba untuk membuat boundaries ke ke orang-orang gitu yang healthy ya, boundaries yang healthy, karena kalian sebenarnya masih ada di proses healing menurut aku ya, seperti sudah tahu gitu ada yang perlu kamu tegesin dalam satu hubungan percintaan bagi yang baru deket sama kamu, bagi orang-orang yang suka berlalu lalang atau cuma sekedar mampir gitu ya. Aku ngeliat di sini kamu lebih masuk ke arah logika lah ya, logika untuk ibaratnya ngeprotek hati kamu, itu yang aku rasain di sini. Jadi untuk Scorpio single aku ngerasa di sini kamu ada yang dealing dengan orang yang ya cukup ngebuat kamu udah mulai baper gitu kali ya. Jadinya di sini kamu mencoba untuk membalance perasaan kamu dengan logika menurut aku, seperti pengen tahu kalau ternyata memang dia ada rasa, dia pasti akan melakukan sesuatu gitu ya secara logika. Kalau misalkan pun aku ngambil healthy boundary seperti ini, dianya nggak ngelakuin suatu hal, ya berarti mungkin memang cuma bapernya aku aja gitu loh. Jadi kayak ada hal yang kamu pengen tahu gitu, ada hal yang kamu pengen tahu dan kamu kayak ngambil kayak semacam step back gitu ya, agak mundur dikit untuk prosesnya. Kamu pengen tahu ada something nggak di situ gitu. Jadi kamu ngambil kayak step back dan kamu fokus ke healing kamu sendiri, karena kamu nggak mau kayak terlalu terlalu masuk ke perasaan, menurut aku seperti itu. Oke, aku bakal tarik ya terkait tentang informasi nih percintaan kalian di Oktober 2021 untuk Scorpio single ya. Aku pengen tahu. Oke, agak susah ini ya, kartunya bentuknya heart soalnya. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, ada dua ini malahan, satu aja, di satu aja ya. Oke, ini satu. Oke ya. Di sini ada gambar ini ya. Lucu banget gambarnya. Imagine all unwanted to dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Jadi di sini aku ngerasa memang kamu
lebih apa ya, nge-cross check apa yang ada di diri kamu, yang kamu rasain gitu ya. Dan kalau ternyata ini tidak seperti yang kamu bayangkan, ya kamu ready untuk ya move on dengan new opportunity gitu. Bagi orang-orang yang lagi mau dekat sama kamu juga mencoba untuk terbuka sama orang lain yang lain gitu ya. Kalau ternyata siapa yang kamu mungkin targetin, kamu yang harapin itu ternyata nggak mempunyai frekuensi yang sama kamu, itu yang aku rasain. Kemudian ada satu lagi nih ya, kayak angel gitu ya modelnya. Oke, kita baca bareng-bareng. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi di sini ya aku ngeliat ya, kamu cuma bisa nerima keadaan yang ada yang seperti ini aja gitu, tanpa kamu mungkin nggak tahu ini tuh akhirnya aku harus gimana di keadaan yang model ngambang kayak gini gitu kali ya. Jadi kamu mencoba untuk ya udahlah ya jalanin. Aku pengen tahu, mungkin dengan sembari waktu aku tahu apa yang aku perlu ketahui gitu. Ini something real atau enggak, apa ini cuma perasaan aku aja atau enggak, kayak gitu. Kayak mulai nge-confirm sekaligus healing gitu ya. Karena kalau di keadaan yang terlalu ngambang begini, terlalu ngawang, itu kan pasti secara mental tuh capek yang aku rasain ya. Oke, aku bakal tarik lagi ya untuk kartu tarotnya ya. Percintaan Scorpio single di Oktober 2021. Oke, di sini aku ngerasa ada ya hal yang kamu seperti sudah lama invest lah ya. Menurut aku ini ada hal yang kamu ngerasa ini suatu hal yang worth it untuk kamu invest, untuk waktu kamu, untuk ya fokus kamu ke depan nggak ya gitu loh. Di sini ada ya. Oke, di sini ada Nine of Cups ya. Ada Nine of Cups, kemudian di sini ada The Hermit. Oke. Kemudian di sini ada apa ini? Oke, The Aeon ya. The Aeon. Oke ya. Di sini tiba-tiba ada kupu-kupu kecil ya. Lucu amat. Tiba-tiba malam-malam di kamar aku ada kupu-kupu kecil. Gemes jadinya. Ya udahlah ya. Oke, jadi di sini aku ngerasain kamu kayak udah ngerasa udah waktunya lah ya, apapun kebahagiaan yang kamu ingin dapatkan ketika kamu udah selama ini sendiri dan akhirnya pengen punya pasangan, itu udah mulai kamu pikirkan untuk secara jangka panjang. Kamu pengen seseorang yang bisa kamu bawa ya bersama kamu ya secara jangka panjang. Tapi tampaknya di sini kamu ketemu sama seseorang yang kamu kayak ngerasa kayaknya aku takdirnya tuh memang kemarin sendiri, tapi yang sekarang nih kayaknya udah waktunya nih aku ibaratnya kayak turun gunung gitu lah ya, untuk turun gunung, untuk menikmati kehidupan aku, untuk mulai berpikir secara jangka panjang, untuk lebih ke arah long term relationship, commitment relationship seperti itu. Jadi apa yang mungkin selama ini kamu udah keasikan sendiri, terus ya kamu juga ngelakuin hal kayak ya for fun gitu lah ya, udah kamu nikmati, kamu udah syukuri dengan segala macam prosesnya, kamu udah mulai nih ke arah yang kayak pengen lebih gitu ya, pengen ada hal yang lebih ke arah komitmen, ke arah hal yang settle gitu yang aku rasain. Makanya kamu mulai kayak menelusuri gitu yang aku rasain, kayak mulai menelusuri apa yang kamu pengen dari suatu hubungan seperti apa yang kamu inginkan. Kemudian ketika kamu ingin nge-share
kebahagiaan itu dengan orang yang seperti apa, dengan hubungan yang bagaimana, kamu udah tahu gitu, kayak udah siap gitu lah ya. Mungkin selama ini kamu udah bersiap untuk ngestabilin diri kamu sendiri, dan sekarang udah kayak udah mulai, aku udah siap nih nge-share kebahagiaan aku dengan orang lain gitu. Dan aku ngerasa itu kayak semacam recall gitu ya, kayak ada kayak semacam inilah waktunya gitu, kayak kayak apa ya, kayak produk yang udah lama disiapin, terus ya sekarang udah waktunya kayak ya langsung di launching gitu ibaratnya, ya ini waktunya gitu. Jadi kamu ada kayak semacam wake up call gitu ya, modelnya aku ngerasainnya. Jadi di sini aku ngerasa kamu ya mulai bisa melihat secara objektif ya, nggak terlalu dalam banget ke suatu perasaan, tapi cukup mengetahui ya, ada kayak semacam inner knowing kamu harus kayak gimana, kamu harus dengan orang yang seperti apa, hubungan percintaan apa yang kamu inginkan, dan ya udah kayak lagi meluncur, ibaratnya nyari itu gitu, ibaratnya meluncur dan nyari itu hubungan yang kamu inginkan tuh seperti apa, kamu mulai sure gitu, yang selama ini udah kamu ibaratnya udah kamu plan lah ya, udah banyak dengan apa nih, pencerahan dalam diri kamu sendiri yang aku rasa. Dan ini memang waktu yang menurut aku apa ya, kamu ada yang di sini aku ngerasainnya, ada yang lagi healing, ada yang baru selesai healing, ada yang memang aku ngerasainnya tuh takut untuk nyoba ya. Gimana pun kan kamu mungkin udah lama nggak ngasihin apa ya, opportunity orang untuk bisa masuk ke dunia kamu gitu, ke dalam suatu hubungan percintaan. Tapi kali ini aku ngerasain kamu udah siap untuk ngambil resiko itu gitu ya. Aku mau ambil resikonya, tapi aku bakal tetap berhati-hati dengan membuat semacam healthy boundaries di situ. Healthy boundaries biar nggak cepet untuk terlalu apa ini ya, in touch ya, with your feeling, bersama dengan seseorang yang nanti lalu lalang mungkin, atau kamu juga ya mulai ibaratnya tuh mencari taunya tuh udah lebih apa ya, profesional lah ya. Kok profesional sih, maksudnya tuh kayak nggak terlalu terfokus ke situ aja, karena gimana pun juga namanya Scorpio ya, pasti kamu kalau merasakan sesuatu itu terlalu punya tendensi yang terlalu intens dan fokus ke satu itu aja. Dan di sini aku nggak ngelihat kamu terlalu terpaku ke situ. Mungkin karena di sini ada energi di bulan Libra ya, di Oktober, itu ngebantu kamu untuk bisa nge-compare semua peluang, semua opportunity yang bisa kamu dapatkan itu apa, siapa. Nanti kamu jadi kayak lebih apa ya, vibes-nya itu nggak kayak The Hermit lagi gitu. Aku ngerasa ini kan energinya ini ya, Virgo ya, kemarin kita udah di bulan September, bulannya Virgo. Sekarang udah waktunya kamu udah keluar nih, lihat tuh. Jadi kamu yang ibaratnya udah lama sendiri, udah kayak siap untuk meluncur, kayak produk lagi launching gitu ya gitu. Siapa yang ibaratnya udah siap untuk keluar lah. Selama ini kamu terlalu banyak ke dalam diri kamu sendiri, itu yang aku rasain. Dan ini memang kayak semacam ada panggilan gitu ya, ketukan dari diri kamu, kayak ngerasa kayak ini waktunya gitu. Jadi kamu meluncurnya cepet gitu, melesatnya. Kayak ada vibes yang kalau di Oktober itu vibesnya Libra tuh kayak vibes untuk berkumpul, berkomunikasi dengan orang lain, lebih ke arah vibes eksternal gitu aku ngerasa ini. Jadi mungkin ini juga bisa mempengaruhi kamu gitu. Di sini ada 2 Major Arcana ya, ini energinya besar sekali dan sangat menentukan menurut aku. Ini soalnya kamu ngerasainnya bukan hanya sekedar aku karena aku kesepian, aku butuh seseorang, bukan itu. Tapi ini kamu kayak keluar dari
ibaratnya kayak keluar dari semedi gitu lah ya, ibaratnya kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu ingin hubungannya seperti apa, kamu tahu mana yang baik buat kamu, mana yang enggak, terus kamu langsung keluar siap untuk kayak milah itu, ibaratnya ngefilter itu, dan siap untuk memperbolehkan orang yang beruntung itu untuk masuk gitu, untuk masuk bersama dengan kamu. Di sini kamu kayak lagi masa pencarian menurut aku di Oktober 2021. Itu yang aku rasain. Oke, aku bakal confirm lagi ya dengan kartu channel message. Aku nggak tahu ya, secara random aja aku ngerasa kayaknya ada yang perlu aku ketahui dari channel message ini ya. Oke, langsung loncatnya ke sana dia. Oke, aku tarik lagi. Kejauhan dia perginya kemana? Oke. Ya, Scorpio ya. Kita di bulan yang baru ya, di bulan Oktober. Nikmati aja, nikmati ya. Di sini ada I am battling my demons right now. Yang tadi aku udah bilang ya. Kalian memang apa ya, lagi, menurut aku tuh masa-masanya lagi, gimana sih, yang udah biasa sendiri sih langsung gitu harus keluar, itu kan pasti banyak ketakutan yang kamu hadapi ya, untuk ready untuk keluar lagi gitu, keluar dari apa nih, goa kamu ibaratnya gitu lah ya. Dan di sini bagi yang lagi masih healing itu kan juga terlalu apa ya, sensitif kamu ya, masih terlalu rentan untuk mencoba untuk menerima orang baru. Jadi nggak apa-apa, step by step aja gitu kalau bagi yang baru healing ya. Kalau maksudnya masih proses healing. Bagi yang sudah selesai healing ya, ketakutan itu bakal tetap suka melekat, dan aku tahu kamu bisa langsung apa ya, mengalihkan energi itu, merubah energi itu jadi positif iya, tapi tetap aja kayak keraguan ya, ketakutan itu pasti kayak suka mencuat, tapi kamu udah tahu caranya gimana langsung untuk mengkonversi lah ya energi negatifnya itu di diri kamu jadi energi positif. Di sini ada I am afraid if you touch me you will destroy me, ya kan. Jadi rasa keraguan, ketakutan itu pasti ada. Apalagi di sini ya, yang aku udah pernah infokan ya kemarin juga terkait tentang Mercury retrograde, itu terkait bagaimana kita memang harus berhati-hati ya. Apalagi kalau misalkan baru apa ini, membuka hati, baru PDKT seperti itu. Ada akan banyak apa nih ya, mungkin salah paham secara komunikasi, atau yang keputusan yang terlalu terburu-buru yang ternyata nanti akhirnya tidak berakhir dengan baik gitu kan. Apalagi kamu tuh baru, ibaratnya baru keluar dari goa lah ya. Nggak tahu di dunia luar tuh lagi ada apa sekarang gitu, ibaratnya kamu butuh untuk meraba dulu gitu ya, nggak usah terburu-buru. Energi Oktober itu, energi Libra itu energi yang open aja, open untuk open communication ya, open terusnya ya, cobalah untuk berkomunikasi dengan orang luar, banyak-banyakin teman kayak gitu-gitu aja. Untuk yang terlalu apa ya, deep feeling seperti itu, menurut aku nggak perlu lah, karena itu kayak menambah ketakutan, keresahan menurut aku. Jadi ada hal yang kamu bawa light aja lah gitu ya, karena salah satu apa ya, kelemahannya Libra itu juga kan, kenapa aku ngomong Libra di sini, karena ini bulannya Libra ya, bulan Oktober. Jadi jangan kaget gitu ya, ini kok Scorpio ngomongin Libra. Jadi maksudnya bulan Oktober itu kan bulannya Libra, itu mau nggak mau pasti ngasih pengaruh gitu ya, ngasih pengaruh ke semua zodiak. Memang ada pembawaan, terutama yang aku omongin sekarang untuk Scorpio ya, ketakutan untuk akhirnya bertemu dengan orang-orang baru, berkomunikasi lagi, membuka opportunity. Nanti ada keresahan, akhirnya harus apa ya, kayak semacam apa ya, bingung untuk memilih seperti itu, atau
kecenderungan untuk membanding-bandingkan seseorangnya juga bisa. Terusnya ada kayak semacam kecenderungan sulit untuk memutuskan sesuatu karena takut salah, itu pasti besar juga. Jadi nggak apa-apa, itu energi yang menurut aku ya ada baiknya ada buruknya gitulah ya, tergantung sikonnya. Dan aku ngerasa di sini untuk Scorpio, don't worry ya, aku ngerasa di sini ini memang ketakutan kamu aja, apalagi yang masih belum selesai healing gitu ya, yang masih ada luka-luka masa lalu, itu sembuhin dulu gitu menurut aku. Kalau kamu ngerasa belum siap untuk open secara romantic relationship, it's okay kan kalau kita punya teman dulu gitu. Jadi open aja secara positif, karena menurut aku ini kamu juga butuh, udah lama kamu kayak mungkin menutup hati kamu lah ya, menurut aku menutup opportunity itu untuk mungkin ke arah romantic relationship. Tapi kalau kamu memang ngerasa kayak aduh aku belum ready kak, nggak apa-apa temenan dulu aja, sama apa ya, kenalan sama teman-teman baru, itu kan juga nggak ada salahnya. Nggak perlu kamu paksain untuk kamu akhirnya aku harus ready dengan relationship gitu ya, new relationship itu juga nggak perlu menurut aku. Oke, karena aku ngerasain di sini di Oktober 2021 belum siap untuk berkomitmen dengan siapapun, karena yaitu ketakutan, keresahan, dan masih apa ya, masih meraba-raba menurut aku ya, masih meraba-raba yang kamu kenal, orang yang baru kamu open ya, secara romantic relationship, baru-baru kayak kenal siapa, itu yang aku rasain. Oke, aku bakal kasihin kalian ya saran percintaan untuk Scorpio single. Langsung ya. Di sini ada, what is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Baca bareng-bareng. What story are you telling yourself when you think about your dreams? What is the first limiting thought that comes to your mind? If you are not living the life you desire, it's because a part of you doesn't believe it's possible ya. To the soul action-nya, it's time to upgrade. Tuh, look your belief in the eye. Where did it come from? What new belief are you ready to adopt in its place? How will this change your result? Remember, your belief is the root of your result. On it, heal it, upgrade it. Okay, it's time to upgrade. Jadi di sini memang udah dipertanyakan nih, what is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Jadi apa yang kamu percaya gitu, yang selama ini kamu percaya tapi ngebatesin apa yang kamu pengenin sekarang gitu ya. Mungkin kamu nggak percaya, aku nggak percaya ada orang yang tiba-tiba datang dan mencintai aku secara tulus, pasti mereka ada maunya, kayak gitu-gitu kan ya. Memang kayak semacam pemikiran yang banyak yang dipikirkan lah ya sama orang-orang gitu, terutama Scorpio gitu ya, yang kita udah siap-siap ready untuk menghadang orang-orang yang suka menyakiti gitu kan. Pasti udah kayak hati-hati gitu kan, udah mikir yang jeleknya duluan gitu. Di sini juga, what story are you telling yourself when you think about your dreams? What is the first limiting thought that comes to your mind tuh? If you are not living in the life you desire, it's because a part of you doesn't believe it's possible. Jadi apa yang kamu jalani sekarang gitu. Dan aku ngerasa ketika kamu melihat apa yang kamu jalani sekarang itu bukan mimpi yang kamu inginkan, itu karena kemungkinan besar kamu memang percaya bahwa itu nggak akan jadi kenyataan. Itu yang akhirnya ngebuat kamu jadi ya cuma menjalani yang sekarang dan bukan menjalani mimpi kamu gitu. Kenapa kehidupan kamu itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Karena kamu sebenarnya nggak percaya
gitu, itu akan terjadi gitu ya. Jadi di sini memang disaranin untuk kamu ya, it's time to upgrade ya, look your belief in the eye. Jadi percayai gitu ya, namanya juga manifest itu, kalau kita memanifestasikan sesuatu kita pasti udah ada awareness dulu, kita percaya dulu, akhirnya kita ya langsung melakukannya itulah. Jadi menginvestasikan gitu ya, bukan menginvestasikan sebutannya ya, mau manifestasikan gitu ya. Ini waktunya kamu nge-upgrade diri kamu untuk tidak membatasi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan gitu. Jadi di sini kamu jadi tahu, kok aku tiba-tiba yang tadinya aku percaya unicorn, tiba-tiba aku nggak jadi percaya unicorn ya. Seperti itulah ya. Itu mungkin kamu dapat itu dari mana, tiba-tiba akhirnya kamu membatasi itu gitu ya. Tiba-tiba kamu nggak percaya unicorn tuh kenapa, misalkan kayak gitu. Aku ini contohin aja ya, mungkin dari orang tua aku sendiri misal kayak gitu bilang unicorn itu nggak ada, misalkan seperti itu ya. Jadi atau memang aku selama ini seumur hidup nggak pernah lihat unicorn, aku lihat banyak jenis-jenis kuda nggak ada unicorn ya. Bisa juga berdasarkan kayak semacam kesadaran dari pengalaman kita juga. Jadi coba kamu telusuri itu ya, kenapa kamu bisa membatasi mimpi kamu cuma sampai situ aja, yang akhirnya yang nggak jadi nyata gitu ya. Menurut aku kamu sekarang ini di keadaan yang tidak memuaskan untuk kamu, yang tidak sesuai dengan mimpi atau keinginan kamu gitu ya. Ini waktunya untuk kamu nge-upgrade gitu ya. Ketika kamu meyakini sesuatu secara utuh gitu ya, dan kamu juga tahu dari mana hal yang membuat kamu tuh jadi kehilangan magic ya kamu ya untuk mempercayai sesuatu, itu kamu jadi tahu gitu, oh ini toh yang selama ini menghambat gitu ya magic itu terjadi gitu ya. Kepercayaan aku tidak seutuhnya dari ini toh gitu. Jadi kamu lebih mengetahui gitu alurnya. Kemudian apa ya new beliefnya kamu, keyakinan baru ketika kamu ya udah ready gitu ya, udah ready untuk mimpi kamu jadi kenyataan gitu. Apa yang keyakinan baru apa yang akhirnya kamu inginkan gitu untuk kamu yakini sekarang. Seperti ya aku percaya unicorn gitu, atau ya aku percaya magic walaupun aku nggak percaya unicorn, it's okay gitu. Kayak apa ya, kayak mulai telusuri, kemudian kamu ya mengevaluasi lah ya sebutannya, mengevaluasi apa yang kamu yakini lagi gitu menurut aku. Kemudian ya kamu melakukan sesuatu hal gitu, gimana akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi aku itu, misalnya seperti itu. Kamu udah inline gitu. Jadi apa yang kamu inginkan, pikirkan, lakukan itu udah inline gitu ya. Karena di sini aku ngerasa namanya keyakinan itu harus mengakar menurut aku ya. Ketika kamu nggak terlalu percaya penuh, itu sulit dan susah untuk termanifestasi dengan baik gitu. Ketika kamu memang meyakini sesuatu ya kamu miliki seutuhnya gitu, dan apapun resikonya juga kamu harus siap gitu ya. Udah siap untuk mengupgrade diri kamu untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan, menurut aku kayak gitu. Jadi coba dari cara kamu berpikir, mempercayai sesuatu hal dulu, di situ mungkin akan membantu kamu untuk mendapatkan yang tadi yang kamu inginkan gitu ya. Oke, aku di sini melihat ada energi ya, berarti energi Virgo, Scorpio, Pisces, Cancer ya. Jadi aku ngerasa di sini kamu tampaknya lagi di energinya memang energi yang agak rentan ya sebenarnya untuk bisa keluar dari gua kamu menurut aku. Tapi menurut aku nggak apa-apa karena di sini ada kartu Judgment dan The Hermit, dan Judgment itu energinya juga besar. Ini akan menuntun kamu sebenarnya. Asal kamu terus berfokus ke hal yang positif dan bersyukur. Nggak perlu ada hal yang kamu harus buru-buru untuk
apa ya, kayak diputuskan gitu, nggak perlu, jalani aja step by step. Apalagi di sini Mercury retrograde itu sampai tanggal 17 Oktober ya, dan biasanya sisa-sisa hawanya lah sebutannya gitu ya, itu masih suka berdampak sampai 2 minggu setelahnya. Jadi ya anggaplah sampai akhir Oktober lah ya. Jadi ini pas banget untuk bulan Oktober aku kasihin ya prediksi untuk percintaan Scorpio single ya. Aku ngerasa ini seperti itu. Jadi di sini ya untuk opportunitiesnya banyak, peluangnya banyak. Kamu siap-siap aja ya, udah waktunya kamu launching. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk percintaan Scorpio single ya di Oktober 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan kalian atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk mengikuti ya, ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Scorpio single di Oktober 2021 untuk percintaan kalian. Thanks for watching, bye bye. Oke. Oh seperti ini ya, aku yang tadi langsung aku seperti ini nanti. udah kayak udah siap-siap. Oh begitu ya, di Oktober nanti aku seperti itu ternyata. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya aku sendiri ngelihat energi dari twin flame aku juga, dia lagi sibuk ya ngurusin berbau dengan material things segala macam kayak gitu ya. Walaupun dia pengen banget ketemu juga ya, sebenarnya pengen ketemu gitu, tapi aku ngelihat dia juga bukan energinya 11-12 gitu. Jadi bagi kalian yang para pejuang twin flame gitu ya, aku ngerasain ya apa yang kamu rasa sebenarnya agak 11-12 sama dia juga di sana. Sama ini aku sibuk ngurusin karir, hal-hal yang berbau ya, hal-hal yang berbau menata masa depan lah ya, dia pun juga sama. Jadi seperti itulah ya. Oke, kita lanjut untuk Scorpio couple ya, percintaan kalian ya di Oktober 2021. Oke, percintaan Scorpio couple ya di Oktober 2021. Oke, aku ngerasain beneran deh, ini kalian lagi ngerasa harmoninya harusnya ya, tapi belum tentu juga. Kita lihat dulu aja. Di sini ada heart with a key ya, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect ya. Kemudian di sini ada step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Aku ngerasa di sini ya, untuk kalian ya, sepertinya ada yang terkait tentang yaitu ya, ada yang putus. Aku ngerasa ini ada yang putus hubungan dengan pasangan di Oktober 2021. Ada yang dihianati, aku ngerasain juga. Dan di sini memang ada yang menurut aku lesson sih, menurut aku ini kayak semacam pembelajaran. Ini hal yang kalian takutkan dan akhirnya menjadi nyata. Salah satu yang kalian takutkan adalah dihianati dan putus. Itu yang aku ngerasain. Di sini ada yang akhirnya putus kemudian balik lagi, ada yang putus bye-bye gitu aku ngerasain. Karena proses ini terjadi memang kayak semacam lesson and learn gitu. Bisa terjadi seperti ini karena ini udah kayak termanifestasikan di beberapa bulan terakhir, terutama 9 bulan terakhir ini. Aku ngerasain ketakutannya itu kayak ketakutannya kamu itu
kayak ketabung gitu lah ya, kayak nabung ketakutan akhirnya termanifestasi ke pasangan kamu, dan itu pun terjadi karena di sini ada yang couple-nya ini memang entah twin flame kamu atau memang ya lesson and learn ya menurut aku, ada hal yang memang related terkait tentang spiritual connection soalnya di sini. Jadi ketika kamu dealing sama orang yang berbau spiritual connection seperti twin flame seperti itu, kamu udah harus siap pembelajarannya, karena memang dia akan memproject gitu ya, memproject ketakutan terdalam kita. Salah satu yang paling ditakuti Scorpio ya, itu adalah pengkhianatan. Makanya kebanyakan Scorpio itu jealousnya tuh luar biasa, sangat protect gitu terhadap pasangannya, karena ketakutannya dari Scorpio sendiri takut dikhianati gitu. Dan ini akhirnya terproject, ada yang putus, ada yang ya semuanya putus maksudnya gitu ya, maksudnya semuanya putus, tapi ada yang balikan lagi, ada yang enggak gitu ya. Aku rasain kaget kok bisa begini lagi gitu, ada yang perasaan seperti itu aku rasain ya. Oke, aku pengen tahu lagi ya percintaan Scorpio couple ya, di percintaan Scorpio couple ya di Oktober 2021. Oke, di sini ada sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred, ya kan aku udah bilang ini kayak spiritual connection gitu, kayak spiritual relationship kalian ya. Jadi mau akhirnya pembelajarannya apa ya, balik lagi aku ngerasain, lihat dong gambarnya. Lagi-lagi apa ini ya, power your instinct actively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time, ya kan pas banget ya nggak sih tadi. Jadi ada yang yaitu kembali lagi gitu ya, kayak putus balik lagi bareng, ada yang walk away, ya udah bye bye gitu. Aku ngerasainnya pas banget ya, jadi merinding tambahan. Soalnya kalau udah terkait tentang spiritual connection ya, relationship kayak gitu, aku rasanya gitu. Pantesan tadi aku kayak kenapa aku jadi curcol ngomongin twin flame aku di sini ya, padahal Scorpio couple juga bukan aku. Taunya buat intro ini ya. Ada aja ya. Oke, aku tata dulu, sip. Oke, aku bakal tarik lagi ya untuk percintaan Scorpio couple di Oktober 2021. Loncat ya, luar biasa. Oke. Aku ngerasain kayak memang ada, udah di luar kontrol kalian lah, ini udah campur tangan Tuhan dan semesta. Apa yang kamu planningin, apa yang kamu udah, seperti biasanya tuh aku langsung pergi kak, nggak akan aku balikan lagi misalkan kayak gitu. Seperti ini udah di luar kontrol kamu, karena ya ini udah bener-bener takdir yang terjadi ya. Di sini ada Queen of Wands, oke, the public defender, oke. Kemudian di sini ada Five of Cups, ya kan tadi aku udah bilang ada yang putus ya, kecewa gitu ya, broken heart aku ngerasain ya. Kemudian di sini ada The Hangman, oke. Jadi di sini aku ngerasain ya untuk Scorpio couple, percintaan kalian ya di Oktober 2021 memang ini apa ya, kayak semacam hubungan yang akan jadi kayak semacam membuat kalian apa ya, bukan
bukan hubungan yang bikin kalian bisa tenang, duduk tenang gitu loh modelnya. Jadi ini adalah hubungan yang membuat kalian memang harus belajar ya lebih terkait tentang diri sendiri ataupun cinta yang sesungguhnya seperti apa gitu. Aku ngerasa di sini sangat apa ya, meletup-letup gitu ya. Ada hal yang aku rasa tuh kayak kemarahan yang terjadi karena kepedihan, kekecewaan. Aku rasa tuh kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang kamu tuh ya rasanya kayak meledak gitu lah ya. Tahu ini semua kayak udah nggak terkontrol. Aku udah kebayang gitu kalau Scorpio couple gitu ya, sampai akhirnya terjadi hal yang tadi gitu ya, ada yang dikhianati, ada yang dibohongi gitu, ada yang ya pengkhianatan model kayak gitu. Itu pasti nggak akan ada yang pembawaannya tuh yang kayak oh ya udah gitu ya, santai gitu. Enggak, itu pasti rasanya tuh kayak apa ya, kayak thunder gitu modelnya, kayak petir ceder gitu. Dan pasti ada kemarahan, kekecewaan, kepedihan yang bercampurnya tuh bener-bener sulit kamu kayak kontrol. Tapi tampaknya memang ada kayak semacam apa ya, waktu kalian tuh kayak bisa setelah menghadapi kayak semacam kegilaan itulah ya, ada kayak semacam waktu kalian kayak bisa melihat perspektif yang lain. Dalam artian mungkin ada hal tampaknya ada yang aku miss ya dari perspektif ini. Apalagi kan ada Mercury retrograde ya, mungkin ada kayak kesalahpahaman secara komunikasi atau hal apa yang ngebuat kalian jadi apa ya, terlalu apa ya sebutannya ya, terlalu kurang teliti untuk memahami semuanya. Jadi akhirnya kamu tuh bisa melihat perspektif yang lain yang kamu lihat ternyata nggak sesuai dengan apa yang aku bayangkan, yang aku kira gitu. Ada kayak semacam kesalahpahaman, atau mungkin kamu baru melihat sisi yang lain, ternyata ini terjadi karena A I U E O gitu. Dan kamu mulai kayak melihat cerminan diri kamu, ketakutan kamu di diri pasangan kamu yang ngebuat kamu jadi ya luluh dan balik lagi gitu yang aku rasa. Karena baliknya itu karena mengerti, bukan karena apa ya, nyari-nyari alasan gitu loh. Ya, karena udah ada kayak semacam codependency issue seperti itu. Enggak sih, aku ngerasanya karena kamu lebih mengerti diri kamu lebih dan pasangan kamu lebih, makanya akhirnya balik lagi. Dan itu memang udah di luar kontrol kamu sebagai manusia, ini udah takdirnya. Terus ada yang akhirnya walk away ya, yang tadi ada yang putus dan kamu kayak apa ya, belum bisa. Di sini banyak gelas pecah, lihat kan di sini ya, kayak udah apa yang udah pecah nggak bisa balik lagi. Lebih baik aku sendiri, split aja, udah split kayak gitu. Aku saking kuatnya kemarahan itu dan kamu rasa kepedihan yang menguasai diri kamu juga semakin apa ya, terbakar gitu, terbakar dan membuat diri kamu tuh kayak siap untuk ngekat modelnya kayak gitu. Ada yang aku ngerasain kayak gitu di sini. Jadi skenarionya ada dua ya, tapi sama-sama putus, sama-sama ya sama-sama sakit lah ya gitu. Tapi yang satunya balikan lagi, yang satunya enggak, satunya pergi gitu, kayak udah masing-masing. Karena kayak semacam apa ya, kemarahan yang kayak aku ini berharga gitu, aku nggak pantas diginiin gitu, aku nggak pantas diginiin. Dan itu jadi kayak semacam turning point untuk kamu lebih menyadari terkait tentang pride kamu, harga diri, sejauh mana akhirnya kamu bisa ngehandle kekecewaan,
rasa ketakutan kamu sendiri, bisa memahami orang lain. Nanti kamu banyak belajar di situ gitu, karena kamu bakal melihat ya perspektif baru lah ya dari keadaan ini. Mungkin kamu sama ini kayak, aduh aku kemana aja ya, aku sama ini aku nggak bisa ngelihat sudut pandang itu, sama ini aku mungkin terlalu lemah dengan pasangan aku, mau gimana juga aku iyain kayak gitu-gitu. Tapi untuk kali ini aku punya merasa punya kekuatan lebih untuk say no gitu. Aku ngerasainnya say no terus langsung pergi gitu yang aku rasain. Dan di sini kamu kayak apa ya, ngebuat kayak masa dimana kamu kayak healing gitu ya, untuk melihat jadi ada masa kamu tuh kayak sangat marah banget, tapi ada masa di saat kamu lagi in tune with your feelings gitu ya, lagi kepikir gitu ya, sakitnya, kecewanya, kamu tuh kayak dapet dari kesakitannya itu perspektif ya, mungkin tentang pembelajaran hidup gitu ya, tentang suatu hubungan yang kamu lagi jalani selama ini kayak gitu. Karena di sini aku ngelihat ada kayak semacam udah campur tangan Tuhan, campur tangan semesta lah terhadap kejadian ini. Jadi di sini udah out of control dari kamu gitu. Jadi apapun yang terjadi, ada yang akhirnya bersama lagi, ada yang akhirnya pisah. Ini beneran udah di luar dari ya planning kamu, itu yang aku rasain ya. Ada kayak semacam perubahan yang besar yang akan terjadi. Dan di sini kamu sama-sama, bagi yang putus dan balik lagi, ada yang pergi, itu sama-sama bisa melihat new opportunity gitu. Ada bisa melihat peluang-peluang baik yang baru yang bisa kalian sama-sama raih, dalam artian yang kembali lagi bisa melihat perspektif yang lain dan mungkin mengevaluasi hubungan dengan akhirnya oke, kita baiknya seperti A, I, U, E, O. Mungkin ada kayak semacam new rules-nya lagi, atau hal-hal yang lain yang baru kamu bisa jalani lagi dengan dia. Dan di sini untuk kamu yang akhirnya pisah, kamu ngerasa ya kamu itu deserve itu someone better lah ya gitu. Jadi kamu ngerasa aku banyak kok yang suka sama aku oke kok gitu. Jadi tanpa kamu di hidup aku juga aku nggak apa-apa, aku bisa gitu. Jadi ada kayak semacam power yang menurut aku ya sudah ada takdirnya sendiri lah ya. Ini beneran yang aku rasain dari Scorpio tadi single sama yang couple ini udah permainan takdir lah ya. Ini udah takdirnya, udah nggak bisa manusia utak atik lah ya. Kalau udah perkara takdir, aku udah gak bisa terlalu banyak komen gitu ya, karena itu yang udah rahasia Tuhan ya. Apa yang terjadi terjadilah gitu ya. Oke, aku bakal kasihin kalian ya channel message. Aku tadi kayak terpanggil untuk nambahin informasi aja gitu ya, kata yang di benak aku tadi ya. Udah ini aja gitu, lagi pilih-pilih gitu ya. Lagi pilih-pilih kartu yang mana ya, aku lagi pengen buat kartu yang mana ya nanti gitu. Dan inilah oke, aku bakal tarik untuk channel message. Oke, percintaan Scorpio couple di Oktober 2021. Oke. Loncatnya. Oke. Sampai muternya gitu dong dia. Oke, jadi ini kejadian yang sebenarnya bukan cuma sekali. Ini ada kesakitan yang akhirnya terjadi lagi. Aku ngerasanya seperti itu. Di sini ada do you still care, ya kan? Oke, kemudian di sini ada where do we go from here? Oke. Jadi sebenarnya kamu banyak ya, namanya juga ketakutan lah ya. Ketakutan apalagi habis baru di step gitu ya, baru ditancepin kamu, baru dikhianati gitu ya, ketancep pisau kamu ya lah tuh. Aku ngerasa di sini kalian sebenarnya pada dasarnya kurang bisa mempercayai pasangan kamu sepenuhnya.
penuh ketakutan kalian sebenarnya bersama dengan pasangan kamu nggak percaya dia sepenuhnya, nggak, dan kamu juga takut banget kehilangan dia. Jadi ada kayak semacam complicated feelings yang menurut aku ya. Kamu juga bingung sebenarnya, abis dari sini kita mau ke arah mana gitu. Apakah kita akan nikah, apakah kita apa yang bisa kita kayak semacam capai gitu di hubungan ini. Kalau bagi yang udah nikah, kamu masih bertanya gitu, kamu mau gak sih sama aku sebenarnya, kamu tuh masih care gak sih, masih sayang gak sih sama aku. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang membuat bimbang itu tuh banyak gitu ya. Dan ingat, itu memang terjadi apalagi di energinya Libra ya. Energinya Libra terlalu gitu tuh, terlalu fokus ke arah apa nih ya, pikiran. Apalagi kita baru selesai dari bulan September ya. Bulan September itu bulannya Virgo gitu, bulannya Virgo yang overthinkingnya besar sekali, insecurity ya, ngerasa insecure gitu, maksudnya ngerasa insecure itu besar gitu ya, pikirannya negatif gitu tuh. Kemarin banyak kan yang ke-trigger seperti itu. Nah sekarang kita sebenarnya masuk ke arah yang lebih agak slow ya lah ya, lebih agak slow, tapi too much thinkingnya tetap ada gitu, too much thinkingnya tetap ada. Dan sebenarnya tendensi untuk mengharmonikan suatu hubungannya sebenarnya lebih tinggi gitu daripada yang bulan September. Cuma tampaknya karena ini udah bukan kejadian sekali doang, udah ada yang apa ya, tabungan kesabarannya tuh udah pol lah. Jadi udah kayak that's it, aku cut gitu, udah nggak bisa ditolerir lagi. Dan lagi-lagi yang tadi aku udah bilang ya, ini udah ranah takdir, aku udah nggak bisa apa-apa lah soal ini memang udah takdirnya seperti itu pembelajarannya. Jadi kamu terima aja, ya sudahlah gitu ya, apa yang bersatu ya bersatu, apa yang akhirnya pisah lah gitu ya, ikutin aja jalan takdirnya seperti apa. Oke, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk Scorpio couple ya di bulan Oktober 2021. Oke. Di sini ada, do I believe I am worthy to? Kamu percaya nggak kamu tuh worth it? Hah? Kamu percaya nggak kalau kamu itu worthy, kamu itu berharga? Kamu percaya nggak? Oke. Kita baca bareng-bareng. You are worthy, you are deserving, you are loved. Start seeing the divine beauty within you and go out and claim the life you have dreamed up. Your crown has been bought and paid for. Put it on your head and wear it. My angel Lulu yang ngomong tuh. Okay, today's soul action. For a big goal or dream you have, ask yourself, do I feel worthy of this? Today's mantra, I am worthy of it all. Tuh ya, teriak tuh kalau perlu ya, I am worthy of it all. Aku tuh apa ya, worth it lah ya, kamu itu berharga untuk mendapatkan itu semuanya gitu, semua hal yang kamu inginkan, semua hal yang kamu dambakan. Jadi di sini ya, aku ngerasa ya self worth itu penting gitu buat kamu. Untuk saran percintaan untuk kalian ya, Scorpio couple ya, ingat self worth kamu gitu. Ketika kamu percaya kalau kamu itu adalah sosok lagi aku ngomongnya, seseorang yang berharga gitu ya, seseorang yang berharga, seseorang yang patut dicintai, seseorang yang ya deserve better gitu ya, kamu itu akan mendapatkan kayak semacam new perspective, kayak semacam power dalam diri kamu sendiri yang kamu bisa memberikan standar itulah ya ke orang lain, kalau kamu itu deserve better gitu. Aku tuh berharga loh gitu, aku tuh orang yang patut untuk dicintai gitu. Jadi ada hal yang perlu kamu lihat kembali di diri kamu, seberapa berharganya kamu, seberapa kamu itu ya lovable-nya kamu ya, seberapa indahnya kamu. Karena di sini dengan kamu tahu seberapa berharganya kamu,
apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mau itu percintaan atau hal-hal yang lain, itu akan membuat standar tersendiri di hidup kamu yang akhirnya ngebantu kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu. Aku ngerasa di sini kayak ada hal-hal yang sebenarnya bisa kamu capai ketika kamu bisa menghargai diri kamu lebih gitu, agar orang lain bisa menghargai diri kamu juga gitu. Ketika akhirnya kamu bisa mengerti gitu ya betapa berharganya diri kamu, kamu akan lebih bisa punya suara untuk menyuarakan kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan dalam hidup, dan kamu bisa menghindari ya dari kayak energi-energi negatif orang-orang yang mau merugikan kamu, ibaratnya merugikan kamu dengan akhirnya menyakiti kamu, menganggap kamu itu tidak berharga, dengan akhirnya dia bersama dengan orang lain dan kamu masih tetap oke dengan itu gitu kan. Ada hal-hal yang kayak ya udahlah gitu kan, toh dianya cakep ini, masih untung ada orang cakep mau sama aku, masa gitu ya kan. Ada hal-hal yang orang-orang yang memandang rendah dirinya dan akhirnya bertahan di suatu keadaan karena ngerasa kalau memang orang tersebut di atas kamu gitu, ibaratnya di atas kamu, dan kamu kayak patut bersyukur ada orang yang oke, yang mau sama kamu, mumpung ada yang mau. Nah coba kayak gitu kan miris banget. Hal-hal yang seperti itu tampaknya perlu kamu sadari di sini Scorpio ya. Ketika ada orang yang benar tulus sayang sama kamu dan dia melihat betapa berharganya kamu, pasti dia akan jaga, gak akan dia kecewakan, gak akan dia hianati. Ketika kamu akhirnya mendapatkan orang yang memecah gelas kamu seperti ini, ya ibaratnya bagaimana akhirnya bisa menyatukannya kembali sebenarnya kan. Tapi ada yang disebut dengan keajaiban cinta gitu ya, tapi perlu di balance dengan intelektualnya kamu juga. Lihat bukan apa yang dikatakan saja, lihat buktinya. Apakah dia bisa memegang kepercayaan kamu secara penuh? Apakah kamu damai ketika bersama dengan dia? Apakah kamu yakin dia itu tulus dengan kamu atau tidak? Itu perlu balance ya, mulai dari apa yang dia pikirkan, omongin, dan perbuat sama kamu. Kalau ternyata dia cuma di mulut, gak ada di pembuktian, hati-hati ya, karena terkadang Scorpio suka terlalu bodoh dengan deep feelingnya gitu ya, perasaan yang terlalu berserah, menyerahkan itu semuanya kepada pasangan. Aku udah pernah ngerasain itu juga dulu ya untuk Scorpio, bertahun-tahun malahan dengan orang yang seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan hal yang menurut aku sia-sia juga, tapi kayak semacam pembelajaran yang akhirnya aku bisa dapat ya dari semua kesakitan itu. Aku bisa ya kayak semacam ambil lah ya hikmahnya, dan akhirnya aku bisa membantu banyak orang gitu dengan ngasih tahu ke kamu betapa kamu berharganya dan betapa kamu sebenarnya punya bisa power untuk say no gitu ketika ada orang yang menyakiti kamu seperti itu. Ketika ada orang yang memandang rendah kamu seperti itu, lebih baik ya kamu sadari sendiri gitu, bukannya orang lain yang bilang kok kamu mau sih diginiin, kok kamu kok kamu gak marah kayak gitu ya, masih kok kamu mau sama dia, dianya udah ngehianatin kamu, kok kalian belum putus ya. Hal-hal yang kayak gitu mungkin karena ngelihat betapa kamunya tuh kalau Scorpio itu punya tendensi untuk bertahan dalam penderitaannya itu lebih ajib daripada semua zodiak soalnya, karena kalian itu memang kan di eight of house ya, jadi di sebutannya ya, energi yang memang rebirth gitu, yang transformatif gitu. Jadi itu pasti bisa mentransmute
penderitaan menjadi suatu pembelajaran gitu, kayak ada hal yang kalian bisa kayak burung phoenix gitu loh, jadi bisa akhirnya terlahir gitu ya, terlahir dari abu gitu ya. Aku ngerasa kayak energi transformatifnya tuh besar gitu, kalian bisa bertahan di penderitaannya luar biasa gitu. Tapi apakah se-worth it itu? Ingat loh ya, kamu itu sebenarnya sangat berharga banget di atas siapapun yang akhirnya sama kamu gitu. Mau dia akhirnya soulmate kayak twin flame kayak kok, tapi dia ketika dia mengkhianati kamu harus ketahui ya, ini apalagi kalau nggak cuma sekali, artinya memang dia sudah memilih untuk menyakiti kamu. Itu harus kamu sadari. Tapi sekali lagi, karena ini udah out of control ya, udah di kontrolnya dari takdir sendiri, aku sebagai tarot reader cuma bisa menyampaikan biar kamu tuh sadar gitu dengan apa yang kamu jalani gitu. Nggak apa-apa kak, aku udah siap menderita, it's okay. Setiap manusia ada free will-nya. Aku cuma bisa menyampaikannya saja dan memberikan saran ke kamu. Tinggal kamu ambil atau tidak, itu udah jadi free will-nya kamu. Oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Scorpio couple ya, percintaan kalian di Oktober 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikutan ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Scorpio couple percintaan kalian di Oktober 2021. Thanks for watching. Bye bye.